memahami tentang malaria. Untuk pendahuluannya itu, penyakit malaria ini dapat didefinisikan sebagai penyakit yang menginfeksi, yang serius dan dapat menyebabkan kematian. Untuk agen penyebabnya itu, yaitu Protozoa plasmodium, yang dapat ditularkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi dari parasit plasmodium. Lalu untuk yang kedua itu ada penyebarannya. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Satyadi Ramadan. Untuk penyebaran malaria sendiri itu yang pertama, itu dipengaruhi oleh tempat. Biasanya penyebaran malaria ini lebih sering di daerah yang tropis, di mana daerah tropis itu mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Lalu untuk yang kedua, faktor penyebarannya itu ada di waktu. Waktu yang paling sering untuk penyebaran si penyakit malaria itu di malam hari. Maksudnya di malam hari itu si nyamuk Anopheles ini lebih aktif pada saat malam hari. Dan yang kedua itu pada saat musim hujan. Kenapa pada saat musim hujan? Itu karena banyaknya genangan air di daerah-daerah sekitar sehingga memudahkan nyamuk Anopheles untuk berkembang biak. Lalu untuk yang ketiga itu ada orang yang akan untuk yang ketiga itu orang yang lebih rentan untuk terinfeksi malaria. Yang pertama itu ada balita, yang kedua ada anak-anak, dan yang ketiga itu ada ibu hamil, dan yang terakhir itu orang dengan imunitas rendah. Maksudnya dari orang dengan imunitas rendah itu adalah orang yang mempunyai imunitas yang sangat rendah sehingga gampang untuk terkena penyakit. Perkenalkan, nama saya Putri Sari. Nah, di sini untuk siklus penularannya sendiri, nyamuk tersebut membawa virus. Nah, dari virus ini, virus yang dibawa oleh nyamuk tersebut itu berasal dari Protozoa plasmodium. Nah, nyamuk itu tanpa disadari ia terinfeksi. Dan dengan sengaja nyamuk menggigitkan inangnya atau orang. Nah, dari orang itu ia terinfeksi hati dan sel darah merahnya. Begitupun dengan nyamuk-nyamuk yang terkena terinfeksi oleh parasit plasmodium itu atau virus itu, dan dia akan menggigit orang berikutnya. Oke, untuk yang ketiga itu ada epidemiologi dari malaria. Untuk yang pertama, kasus secara global malaria itu sebanyak 282 juta kasus positif di seluruh dunia pada tahun 2024 dengan didominasi oleh Afrika Subsahara sebesar 265 juta jiwa yang terkena malaria. Untuk yang kedua itu ada kasus secara nasional atau kasus yang berada di Indonesia. Untuk kasus yang berada di Indonesia ini sebanyak 543.965.000 kasus positif malaria di Indonesia pada tahun 2024, khususnya didominasi oleh daerah Papua. Itu sebanyak 250 juta jiwa yang positif malaria. Saya Gloria Dekondo akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi, di mana itu terdapat 3 komponen, yaitu host adalah manusia dan nyamuk, agen atau agen penyebab, dan yang terakhir environment atau lingkungan, di mana host atau sebagai manusia yang memengaruhi resiko malaria itu ada genetik manusia atau genetik tubuh, di mana variasi genetik tertentu memengaruhi seberapa mudah seseorang terinfeksi atau tahan terhadap malaria, misalnya hemoglobin S. Selanjutnya itu ada sistem imun atau status kekebalan tubuh, di mana individu dengan sistem imun masih lemah, misalnya anak kecil atau yang kurang nutrisi itu lebih rentan terinfeksi malaria. Dan yang terakhir adalah preferensi nyamuk, di mana seperti kebiasaan berada di luar rumah saat malam hari tanpa perlindungan atau tidak menggunakan kelambu di malam hari. Nah, yang selanjutnya ada
host nyamuk di mana faktornya itu eh, kepadatan populasi vektor. Semakin banyak nyamuk Anopheles di suatu area, semakin tinggi juga resiko terjangkit penyakitnya. Yang kedua itu ada preferensi makan darah manusia, di mana beberapa jenis Anopheles lebih suka menggigit manusia ketimbang hewan lain sehingga lebih efektif menularkan penyakit malaria. Dan yang kedua itu agent, di mana spesies Plasmodium ini dibagi beberapa jenis, yaitu Plasmodium falciparum, di mana Plasmodium ini yang paling mematikan. Yang kedua ada Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, Plasmodium oval, dan Plasmodium knowlesi, di mana ini sering atau jarang ditemui. Selanjutnya ada environment atau faktor lingkungan, di mana tempat perindukan nyamuk itu seperti air yang tergenang, kayak kolam, lubang-lubang kecil itu sering jadi tempat berkembangnya larva Anopheles atau larva nyamuk. Dan yang kedua itu ada kondisi rumah dan bangunan, di mana struktur rumah yang kurang rapat atau ventilasi yang berlubang itu memungkinkan nyamuk lebih mudah masuk. Yang ketiga itu ada iklim, di mana curah hujan yang tinggi atau suhu yang hangat dan kelembapan yang tinggi menciptakan lingkungan ideal bagi pertumbuhan nyamuk yang berkembang. Dan yang ketiga ada tipe tanah, di mana tanaman kayak semak-semak dan lokasi dengan vegetasi lebat sering menjadi lokasi nyamuk istirahat atau berkembang. Oke, terima kasih. Oke, untuk yang selanjutnya itu tadi kan udah ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terus yang selanjutnya itu segitiga epidemiologinya. Yang pertama itu yang sebagai agent yang tadi sudah dijelaskan itu dia adalah Plasmodium. Plasmodium ini dibawa oleh sebuah vektor. Vektor itu si nyamuk Anopheles-nya. Jadi si nyamuk Anopheles-nya ini membawa protozoa Plasmodium yang menyebabkan malaria ke tubuh manusia. Nah, si manusia ini berperan sebagai hostnya. Dia yang akan menjadi penjamunya atau tempat si protozoa Plasmodium ini berkembang biak. Nah, untuk si nyamuknya itu pasti didukung oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungannya itu dipengaruhi oleh lingkungan yang kotor. Maksudnya lingkungan yang kotor itu karena kayak banyaknya sampah, terus kayak genangan air ada di mana-mana. Saya akan menjelaskan pencegahan atau pengendalian, di mana ada pencegahan secara langsung, yaitu penggunaan kelambu pada malam hari, penggunaan repelan nyamuk, lakukan imunisasi, dan ada pencegahan tidak langsung juga, yaitu pengolahan dan kebersihan lingkungan, deteksi dini dan penggunaan cepat pada malaria, melakukan edukasi dan perubahan perilaku pada masyarakat atau kesadaran pada masyarakat. Dan yang terakhir ada pengendalian vektor terpadu atau IVM. Baik, saya akan menjelaskan di mana penggunaan repelan nyamuk, di mana sekarang kita bisa menggunakan kayak Sovel ya, sebagai anti nyamuk itu. Oke. Selanjutnya lakukan imunisasi, di mana misalnya kita melakukan imunisasi RTS atau AS01 atau R21 matriks M untuk menurunkan resiko infeksi dan keparahan penyakit, terutama pada anak di daerah pedalaman atau Papua gitu. Jadi kita melakukan imunisasi gitu dari sejak dini. Yang pertama, pengelolaan obat. Pengelolaan obat ini memastikan ketersediaan obat anti malaria seperti terapi kombinasi berbasis ACT atau artemisinin melalui pencernaan, penerimaan catatan, dan pengendalian stok obat agar selalu tersedia dan tidak kadaluarsa. Yang kedua yaitu edukasi. Edukasi ini bertujuan untuk pasien mengenai cara penggunaan obat anti malaria yang benar dan pentingnya menghabiskan obat sesuai aturan serta pencegahan penularan malaria untuk mencegah kekambuhan atau resistensi obat. Yang ketiga, pelayanan informasi obat atau PIO. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang tepat dan akurat tentang obat anti malaria meliputi dosis,
cara pemakaian, efek samping, interaksi obat, dan tindakan yang perlu dilakukan bila terjadi efek yang tidak diinginkan. Yang keempat, distribusi dan penyimpanan. Hal ini bertujuan untuk pendistribusian obat anti malaria secara tepat dan aman, serta memastikan penyimpanan sesuai standar seperti suhu dan kondisi yang dianjurkan, agar mutu dan stabilitas obat tetap terjaga. Next. Bulan ini, penyakit malaria tersebut pastinya membawakan kerugian yang sangat besar, di mana orang-orang terinfeksi jumlahnya ini lumayan banyak. Nah, dalam kasus inilah orang yang pastinya dengan imunitas rendah akan mudah terinfeksi. Karena itu, tidak hanya dari imun, tetapi juga dari lingkungan tempat yang kita tinggali dan kebersihan yang kita jaga. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan ini sumber yang kami gunakan. Oke, selesai.